Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf ini memang lucu-lucu ya, sukanya ngaku-ngaku. Ngaku mantan pendeta lah, aktivis gereja lah, ngaku majelis lah, ngaku mantan romo lah, mantan ini dan itu ya. Anehnya, ketika mereka ngaku-ngaku seperti itu, tapi mereka tidak tahu Alkitab sama sekali. Ada yang ngaku lulusan STT Jakarta, kemudian lulusan Leiden, Belanda, Haifa, Israel, bahkan Vatikan gitu ya. Tapi ternyata ijazahnya tidak ada, cuma dibuktikan dengan kertas gitu ya. Bapak Ibu tahu lah ya siapa itu. Nah, lucu-lucu. Nah, salah satunya mualaf yang satu ini ya, katanya sih Katolik tapi fanatik gitu ya. Ternyata dia juga tidak tahu Alkitab. Ngutip ayat Alkitab juga salah-salah. Siapa dia? Mari kita melihat video berikut ini. Saya menjadi tertarik karena apa? Ketika saya berada di tingkat SMP, saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan, sementara di dalam Injil sendiri menceritakan kisah saat berada di Taman Getsemani ketika Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Isa berdoa, Eli, Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Saya kembali berpikir, kalau Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi? Ketika itu saya masih beragama Katolik. Jadi menurut dia, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, di manakah engkau? Ini lucu nih orangnya. Untung nggak disebut bahwa Yesus berdoa di Taman Eden sama ibu ini ya. Jadi salah sebenarnya ketika orang ini ngomong Yesus berdoa di Taman Getsemani, Eli, Eli lama sabachthani. Mari kita lihat apakah ketika di Getsemani Yesus berdoa Eli, Eli lama sabachthani. Mari kita membuka di dalam Matius 26 ayat 39. Sebenarnya di sini mulai dari ayat 36 sampai 40 ya. Namun kita baca satu ayat saja ya untuk mewakili yang lainnya. Di sini berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Yesus ketika berdoa ini itu diulang sampai 3 kali. Dan dikatakan di sini juga di ayat yang lain bahwa ketika Yesus berdoa gitu ya, itu keringatnya keluar, peluh itu seperti tetes darah gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Sang Firman ketika menjadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ketika dia melihat salib yang akan dia pikul nanti, itu ngeri gitu ya. Kenapa ngeri? Karena Yesus harus memikul semua dosa, kutuk, sakit, penyakit semua manusia. Jadi dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Mari kita melihat di dalam satu ayat Alkitab, 2 Korintus 5 ayat 21 berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Namun dia harus menanggung dosa-dosa kita, manusia-manusia berdosa yang seharusnya mendapat hukuman dari Tuhan ini ya. Tapi dia mau mengambil itu. Dia mau menanggung itu bagi kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Supaya kita diampuni oleh Allah. Jadi ini kenapa Yesus berdoa demikian. Lalu mengenai doa Eli, Eli lama sabachthani yang disebutkan oleh ibu tadi itu, apakah benar doanya Allahku, Allahku atau Tuhanku, Tuhanku, di manakah engkau? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ibu tadi ngomong apa? Allahku, Allahku, di manakah engkau? Ini salah ya. Sangat-sangat jauh berbeda dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Bu, kalau mau mualaf, mualaf aja. Gak usah ngaku-ngaku mantan apapun itu ya. Malu-maluin aja. Alkitab aja nggak tahu kok ngaku-ngaku. Nah, di sini kenapa Yesus harus berdoa? Kan katanya Yesus Tuhan. Kok dia berdoa kepada Allahnya gitu ya? Nah, ini kesalahan saudara kita seberang ya. Dipikirnya kalau orang berdoa itu harus meminta sesuatu gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Padahal di sini Sang Firman ketika menjadi manusia itu berkomunikasi dengan Sang Bapa, Sang Wujud. Jadi dia berkata demikian, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika disalib itu, ketika posisi Yesus disalib, itu Allah memalingkan muka dari Sang Firman, dari Sang Putra, dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan atas dosa. Jadi dia memalingkan mukanya sejenak dari hadapan Yesus ini ya. Nah, Yesus ketika dia berkata demikian itu sebenarnya sedang mengutip satu ayat di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, lagu Rusa di Kala Fajar ini sebenarnya lagu yang sering dinyanyikan oleh orang Israel ketika Hari Raya Purim mengenang Ratu Ester. Nah, Yesus ketika mengutip ayat ini, itu seharusnya orang Israel itu tahu, sadar bahwa ini loh aku, gitu loh. Maksudnya Yesus ya. Tapi orang Israel itu tidak sadar, tidak mau tahu bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan datang sebagai pahlawan perang yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Bukan. Tapi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan yang digenapi di dalam Yesus ini datang untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa atau kekuasaan dosa. Jadi ini ya, ini maksud dari doa Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan salah paham mengenai hal ini. Gitulah Bu ya, kalau belajar itu yang benar, jangan ngaco-ngaco. Gitu ya. Sekian dari saya, Shalom, salam marah, Tuhan Yesus memberkati.